Kabupaten Ngawi tercatat dalam buku sejarah kearkeologian internasional, di mana pada tahun 1890-an silam diketemukan fosil manusia Jawa Homo erectus atau Pithecanthropus erectus oleh seorang peneliti manusia purba asal Belanda, Eugene de Boa, di tepian Sungai Bengawan Solo, sekitaran Museum Trinil Ngawi. Beberapa ilmuwan dan peneliti mancanegara mulai dari Inggris, Perancis, Belanda, dan negara lain bertahun-tahun melakukan riset serta penggalian fosil purba yang memiliki nilai tak terhingga di Kabupaten Ngawi. Hal itu untuk mengungkap serta mencari fakta baru tentang kehidupan manusia purba pada masa lampau. Seiring berjalannya waktu, lokasi penelitian kini sudah semakin meluas. Yang dulunya hanya berfokus pada lokasi pertama Eugene de Boa menemukan fosil Homo erectus, di tahun ini melebar hingga berjarak kurang lebih 7 km, namun tetap pada lokasi tepian Sungai Bengawan Solo. Semakin meluasnya lokasi yang dapat digali untuk menemukan catatan sejarah baru kehidupan masa lampau, membuktikan bahwa Kabupaten Ngawi memiliki potensi cagar budaya yang sangat berharga dan tak ternilai. Hal tersebut sangat disayangkan jika tidak mendapat perhatian secara khusus oleh pemangku kebijakan daerah setempat. Namun demikian, Bupati Ngawi Oni Anwar Harsono mengakui bahwa pemerintah Kabupaten Ngawi belum melakukan pengkajian lebih dalam terkait keberadaan aset tersebut, mengingat Museum Trinil merupakan kewenangan dari BPJB Trowulan. Pemerintah daerah hanya berketempatan sebagai pemilik wilayah, namun tidak memiliki hak untuk melakukan konservasi lebih dalam pengelolaan aset tersebut. Menanggapi terkait pengamanan potensi fosil yang masih tersebar maupun yang terpendam di tepian Sungai Bengawan Solo, Bupati mengatakan bahwa masyarakat secara umum saat ini hanya mengetahui fosil tersebut sebatas tulang biasa, dan bila pun terdapat masyarakat yang menemukan fosil, menurutnya belum pernah diketahui masyarakat yang menjualnya, melainkan diserahkan kepada pihak Museum Trinil. Ya, kita memang belum secara detail mengatur itu. Orang-orang kita masih sangat leluasa sekali menggali di sekitaran situs temuan itu, ya karena konteksnya ketika dia menemukan sebuah fosil, bagi dia, bagi awam itu tidak ada nilainya, dijual ya nggak laku. Jadi konteks untuk mengamankan daerah sekitar situs itu belum begitu ada aturan khusus, yang memberikan guidance terkait itu. Nah, karena ya itu tadi, kalau ada temuan biasanya masyarakat melapor kepada Trinil, saya menemukan fosil gading apa dan seterusnya, terus diserahkan seperti itu. Jarang yang kemudian saya menemukan terus dijual, itu jarang sekali, karena ya bagi sebagian orang fosil itu ya dianggap ya tulang gitu aja. Nah, mungkin ini nantinya menjadi PR catatan kita supaya ketika nanti secara observasi ini yang dilakukan oleh BRIN itu ternyata Ngawi termasuk zona dengan keberagaman peninggalan sejarah maupun arkeologi yang penting itu tadi, sehingga terbentuk suatu peraturan, apalah itu bentuknya nanti, untuk melindungi aset-aset yang ada di dalamnya itu tadi. Masih terdapat kurangnya perhatian dari pemerintah daerah atas keberadaan aset fosil purba yang masih tersebar dan terpendam di tepian Sungai Bengawan Solo tersebut. Mendapat tanggapan dari tokoh masyarakat, pihaknya menyarankan agar pengamanan aset tak ternilai milik Kabupaten Ngawi dapat memberdayakan masyarakat.
di mana tugas dari masyarakat sendiri adalah menjaga kelestarian wilayah tepian Sungai Bengawan Solo. Masyarakat tidak memiliki hak melakukan pencarian maupun penggalian fosil purba, dan jika menemukan yang mengindikasikan fosil purba, masyarakat tidak mengambil, kemudian tidak diserahkan ke museum, melainkan cukup melaporkannya, sehingga peneliti nantinya dapat melakukan penelitian lebih lanjut dan pengembangan dengan adanya penemuan tersebut. Harus ada peran aktif dari pemerintah daerah setempat, entah Kabupaten Ngawi atau provinsi, karena yang terpenting adalah trinil ini sudah mendunia sekali, namun kita bisa melihat seringkali terjadi pencurian, atau bukan pencurian lagi karena memang nggak dijaga. Kalau semisal dijaga terjadi pencurian, nah baru ceritanya lain. Nah ini sama sekali tidak ada penjagaan di sepanjang lereng aliran Bengawan Solo, baik dari titik pusat trinil Desa Soko itu ke atas di Bengawan Solo atau ke bawah. Nah, pengamanan ini kan bisa dilakukan juga dengan pola swadaya masyarakat, pelibatan kepada masyarakat desa setempat. Nah, jadi kami masyarakat Ngawi berharap kepada Pemda Ngawi, meskipun pengelolaan Museum Trinil ini ada di dalam wilayah provinsi, namun demikian Pemda Ngawi juga bisa melakukan inovasi yang cerdas untuk sebagai aset atau sebagai tempat pariwisata di Kabupaten Ngawi. Keren sekali saya pikir itu. Artinya apa? Yang pertama harus dilakukan adalah dijaga betul kelestariannya, dijaga betul sisa-sisa atau tulang belulang dan segala macamnya yang ada di sepanjang aliran Bengawan Solo, terutama di wilayah Desa Soko. Jadi demikian menurut saya. Dengan masyarakat sekitar mengetahui itu, diharapkan dapat ikut menjaga dan merawat apa yang ada agar tetap lestari seperti ini. Salah satunya adalah dengan tidak mengambil atau mencari sendiri, menggali sendiri daerah-daerah yang kemungkinan ada fosilnya untuk diambil dan diserahkan kepada pihak museum atau mungkin dinas secara langsung, secara mandiri, karena itu bisa dikatakan bukan merupakan tugas dan ranah dari masyarakat sekitar, melainkan adalah tugas dari peneliti. Ranah dari masyarakat sekitar adalah menjaga lokasi ini agar tetap lestari seperti ini, sehingga ketika ada kegiatan penelitian, penelitian itu dapat berjalan dengan maksimal dan menghasilkan jawaban-jawaban yang diharapkan dari kegiatan itu. Diinformasikan kembali, saat ini peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional bersama 3 peneliti dari Museum Naturalis Belanda dan 3 mahasiswa dari Australia dan UGM sedang melakukan penelitian lanjutan di tepian Sungai Bengawan Solo, masuk Desa Dumplengan, Kecamatan Pitu, Kabupaten Ngawi. Lokasi tersebut berjarak sekitar 7 km dari Museum Trinil, di mana lokasi ini pada penelitian di tahun sebelumnya ditemukan sebuah batu yang diindikasikan sebagai alat berburu manusia purba. Hingga saat ini, tim sudah menemukan dan mengangkat beberapa fosil purba seperti fosil tengkorak kerbau purba, kerang purba, dan tulang rahang bawah buaya purba. Penelitian dilakukan hingga 21 Oktober mendatang. Diharapkan masih terdapat lagi fosil yang ditemukan untuk menjadi catatan sejarah baru mengungkap kehidupan masa lampau di Kabupaten Ngawi. Dari Ngawi, tim liputan Garda TV.